Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di bulan yang kedua ini, minggu pertama, masih diberikan kuat sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu kami ada sampai saat ini, memasuki bulan yang kedua minggu pertama ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari Keluaran 12 ayat 7 dan ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Dan mereka harus mengambil dari darah itu dan mengoleskannya pada kedua tiang dan pada ambang pintu di rumah itu yang di dalamnya mereka makan. Ayat 12-13. Maka aku akan melintas di tanah Mesir pada malam itu, dan aku akan memukul setiap anak sulung di tanah Mesir, mulai dari manusia bahkan sampai ternak, dan ke atas semua ilah Mesir aku akan menjatuhkan penghakiman. Akulah Yahweh. Dan darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam di sana, aku akan menjadikan seperti tanda bagimu, maka aku akan melihat darah itu, dan aku akan melewat di atas kamu. Dan itulah yang membinasakan tidak akan ada padamu ketika aku mendatangkan pukulan atas Mesir. Di ayat yang ke-29, 30 dikatakan demikian. Dan terjadilah pada tengah malam, maka Yahweh memukul setiap anak sulung di tanah Mesir, mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai anak sulung orang tawanan yang ada di dalam rumah penjara, juga setiap anak sulung hewan. Dan malam itu bangunlah Firaun dan hamba-hambanya dan semua orang Mesir, dan terjadilah jerit tangis yang dahsyat di Mesir, karena di sana tidak ada satu rumah yang tidak ada yang mati. Luar biasa, saudaraku. Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, Yahweh buat 10 tulah di Mesir, dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Anak sulung itu berarti anak pertama. Dan Yahweh katakan kepada Musa, setiap orang Israel harus ada tanda darah di atas pintu rumahnya, di gerbangnya. Karena malam ini aku akan membunuh anak sulung semua di Mesir. Tadi kita udah lihat bagaimana di Mesir terjadi tangisan yang mengerikan karena setiap anak sulung mati semua. Tapi di tengah-tengah orang Israel, di tempat orang Israel berdiam, tidak ada satupun yang meninggal atau mati karena ada tanda darah. Hari ini saya berikan temanya adalah darah memberi kehidupan. Sekali lagi, darah memberi kehidupan. Sederhana dari segi medis pun, kalau manusia kurang darah bisa lemah, bisa sakit. Manusia kalau sudah kehabisan darah bisa mati. Dan kita tahu tadi tanda darah ada di atas pintu rumah orang Israel, maka tidak ada kematian di dalam rumah itu, karena ketika datang malaikat maut melihat darah berarti dilewat. Tapi di rumah orang Mesir, setiap rumah orang Mesir pasti ada yang mati karena tidak ada tanda darah. Di dalam perjanjian baru kita tahu Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini dari Roh Kudus berubah jadi manusia yang kudus. Dan kita ketahui ketika dia lahir ke dunia ini, dia ditempatkan di kandang domba yang sangat hina, tetapi itu tidak mempengaruhi hidupnya karena memang dia adalah yang kudus, Yahweh yang berubah jadi manusia, atau Roh Kudus yang berubah jadi manusia.
tubuh dan darahnya adalah kudus. Maka supaya manusia berdosa bisa ditebus dari dosanya, dari hukumannya, perlu ada darah yang kudus, sebab di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 4, tidak mungkin darah domba jantan, lembu jantan dapat menghapus dosa manusia. Itu sebabnya dikatakan, aku datang dalam gulungan kitab, supaya aku memberikan korban, yaitu tubuhku sendiri, satu kali untuk selamanya. Nah, saat ini saya mau perjelas, yaitu apa fungsinya atau apa gunanya daging dan darah Yesua bagi manusia. Yang pertama-tama, kegunaan darah daripada Tuhan Yesus itu adalah menebus dan menghapus kesalahan manusia. Sekali lagi, menebus dan menghapus. Udah ditebus, dihapus semua kesalahan manusia. Itu fungsi pertama daripada darah daripada Tuhan Yesus. Itu dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Fungsi yang kedua dari darah Tuhan Yesus itu yaitu untuk menguduskan manusia berdosa menjadi kudus kembali. Sekali lagi, menguduskan manusia berdosa agar kudus kembali, dalam Ibrani pasal 13 ayat 12. Yang ketiga, darah Yesua itu juga fungsinya membasuh kita atau menyucikan kita dari dosa-dosa, baik dosa turunan kita, dosa yang kita perbuat. Hanya darah Yesua yang bisa membasuh atau menyucikan kita. Itu di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Yang keempat, apa gunanya darah daripada Yesus itu? Yaitu yang keempat ini adalah Yesus disembelih dan darahnya itu membeli kita menjadi milik Elohim kembali. Jadi kita dibeli dengan darah yang kudus, darah daripada Tuhan Yesus itu. Tadinya manusia jatuh dalam dosa, sudah dicengkeram oleh iblis menjadi milik iblis karena sudah diikat dengan dosa. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia membeli kita kembali dari cengkeraman iblis, sehingga kita dilunasin dosa kita melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu. Nah, kita tahu itu di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Jadi kalau kita sudah dibeli, membebaskan kita, jangan lagi kita diikat dengan dosa-dosa masa lalu, dosa dari nenek moyang kita. Kalaupun ada orang mengingatkanmu dengan dosa nenek moyangmu dulu, nenek moyangmu seperti begini, keturunan dari kamu yang tidak beres, yang rusak, silahkan orang berkata demikian. Tapi ingat, engkau jika menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, sudah dibeli engkau atau sudah dilunasi hutang dosamu dari nenek moyangmu menjadi manusia yang baru di dalam Yesua HaMasiah. Maka jangan lagi engkau terpengaruh dengan kata-kata orang, keluargamu begini, nenek moyang begini. Ingat, semua dosamu sudah dihapus tadi, ya sudah ditebus, dan juga engkau sudah dikuduskan, engkau sudah dibasuh, disucikan, dan engkau sudah dibeli ya dengan harga yang sangat mahal, yaitu tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Yang berikutnya, apalagi kegunaan darah dan tubuh daripada Tuhan Yesus itu, yaitu menjamin hidup kekal bagi manusia. Nah, saya perlu bacakan ini supaya lebih jelas dalam Yohanes ya, pasal yang ke-6 ayat 53 sampai 54 yang berbunyi demikian. Yohanes pasal 6 ayat 53 yang berbunyi demikian.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Jelas sekali di sini fungsi atau kegunaan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus itu memberikan jaminan hidup kekal bagi kita. Kenapa bisa menjamin? Karena saya sudah jelaskan tadi, tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus tidak ada dosa, maka untuk kembali menguduskan manusia berdosa harus ada darah yang kudus, yaitu darah daripada Tuhan Yesus. Yang berikutnya, darah daripada Tuhan Yesus itu menaklukkan segala pekerjaan iblis terhadap manusia. Kita tahu akibat daripada dosa adalah maut atau kematian atau masuk neraka. Tapi dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia sudah mengalahkan kematian. Dia rela mati di atas kayu salib supaya siapa yang memperoleh Tuhan Yesus melalui darah dan tubuh daripada Tuhan Yesus, manusia diberikan jaminan hidup kekal kembali. Jadi betapa beruntungnya kita kalau kita memiliki Tuhan Yesus, darahnya sudah menguduskan kita. Tubuh daripada Tuhan Yesus pengganti daripada hukuman terhadap tubuh kita. Dengan demikian otomatis darah daripada Tuhan Yesus itu, tubuhnya, memberikan kehidupan bagi kita. Bukan hanya hidup yang sementara di dunia, tapi kehidupan yang diberikan kepada kita adalah hidup kekal di dalam kerajaan surga. Jadi kalaupun engkau sekarang ini mungkin berkata, kenapa aku masih sering sakit, kenapa aku sering lemah? Pertanyaannya, yakin gak engkau bahwa tubuhmu sudah ditebus? Ya, dihapus dosamu oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau ingat-ingat dosamu, diingatkan sama iblis, engkau berkata kepada iblis, dosaku sudah dihapus oleh Tuhan Yesus lewat tubuh dan darahnya di kayu salib. Kalau iblis mengingatkanmu lagi dengan dosa masa lalumu, engkau jawab, Tuhan Yesus sudah menguduskanku. Tuhan Yesus sudah membasuh aku dengan darahnya. Tuhan Yesus sudah membeli aku dengan lunas melalui tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah menjamin keselamatanku. Jadi nikmatilah setiap saat, setiap waktu. Apapun kata orang, keadaan zaman sekarang ini makin sulit, mengerikan, engkau jangan takut. Darah Yesus memberi kehidupan kepada engkau, hidup yang kekal. Kalau tadi di Mesir, di mana ada darah, di situ tidak ada kematian. Jika di akhir zaman ini, jika engkau menerima Tuhan Yesus dalam dirimu, bahwa ada Roh Kudus dalam dirimu, tidak akan mengalami kematian, tetapi akan mengalami hidup yang kekal. Kalaupun mungkin kita mati secara daging, ingat, roh kita akan memperoleh jaminan hidup kekal dalam kerajaan surga. Jadi, biarlah kita bersuka cita. Kenapa? Ada jaminan. Darah Yesus memberikan jaminan hidup kekal bagi kita, dan juga membersihkan segala sakit penyakit kita, membersihkan segala hal-hal yang buruk dalam diri kita, karena Dia sudah melunasi dengan tubuh dan darahnya. Biar melalui firman ini engkau dikuatkan, diteguhkan, dan engkau tetap yakin hidupmu sudah dibayar dengan lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka jangan lagi engkau bayangkan kutuk-kutuk dari orang, kutuk dari nenek moyang, itu sudah dihapuskan, sudah dilunaskan, sudah dibersihkan, bahkan dijamin hidup kekal bagimu. Demikian firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami bersyukur betapa luar biasa pengorbanan daripada Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, memberikan tubuh dan darah-Mu menggantikan kami, menebus kami, menguduskan kami, dan juga membenarkan kami kembali. Terlebih utama melalui tubuh dan darah-Mu, Engkau sudah menjamin hidup kekal bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ini. Biarlah Engkau tanamkan dalam hati anak-anak-Mu, supaya hati mereka tetap damai, tentram, sebab ada jaminan kehidupan melalui tubuh dan darah daripada Yesus Hamasiah. Jika di Mesir tadi di mana ada darah tidak ada kematian, kami percaya di akhir zaman ini kami memiliki Tuhan Yesus, kami diberikan jaminan hidup kekal. Terima kasih Bapa. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap teguh dalam imannya di dalam Yesus Hamasiah yang menjamin hidup kekal bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Engkau persatukan gerejamu, hamba-hambamu persatukan semua. Terpuji-pujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.